بسم الله الرحمن الرحيم. المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بشمال الرياض يقدم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada pertemuan yang lalu kami telah membahas dua buah syarat agar ibadah yang kita lakukan bisa diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kami ingin mengingatkannya lagi. Syarat yang pertama agar ibadah kita bisa diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah ibadah tersebut dilakukan dengan niat ikhlas untuk Allah subhanahu wa ta'ala semata, dan tidak dilakukan ibadah tersebut untuk yang selainnya. Tidak melakukan kesyirikan. Kami telah memberikan contoh, misalkan melakukan sholat atau ibadah berupa doa hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala semata, dan tidak ditujukan kepada kuburan. Juga tidak dikarenakan ingin mendapatkan pujian orang. Syarat yang kedua adalah agar ibadah tersebut dilaksanakan sesuai dengan perintah atau petunjuk Rasulullah SAW, atau yang disebut dengan ittiba. Dan kami telah memberikan contoh, misalkan ada orang ingin sholat, dia mulai dengan salam terlebih dahulu, lalu kemudian sholatnya diakhiri dengan takbiratul ihram, maka dipastikan sholatnya tidak akan diterima karena tidak sesuai dengan yang dituntunkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, pada pertemuan kali ini kami ingin menjelaskan beberapa hal, beberapa aspek di mana ittiba atau mengikuti petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu harus terpenuhi. Aspek-aspek tersebut telah disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin dalam salah satu kitab beliau. 6 aspek tersebut antara lain yang pertama, yaitu aspek sebab. Maka tidak akan diterima ibadah seseorang apabila dia lakukan tidak sesuai dengan sebab-sebab sebagaimana yang dituntunkan Rasulullah SAW. Kita ambil contoh. Apabila ada orang sholat tahajud di suatu malam, lalu ditanyakan oleh keluarganya, "Nah, atau ya, kenapa kau malam hari ini tahajud dan biasanya tidak?" Lalu anaknya atau ayahnya ini mengatakan, "Dikarenakan besok adalah hari ulang tahun saya." Maka dia telah melakukan suatu ibadah yaitu tahajud, namun dikarenakan suatu sebab yang sebab tersebut tidak sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tidak pernah Rasulullah SAW maupun para sahabatnya mengajarkan untuk melakukan sholat tahajud di malam ulang tahun. Apabila ada seorang yang berpuasa misalnya, dia berpuasa dikarenakan besok adalah hari kelahiran Rasulullah SAW. Dia katakan, hari ini saya berpuasa dikarenakan besok adalah hari kelahiran Rasulullah SAW atau Maulid Nabi. Maka kita katakan ibadah Anda pasti tidak diterima, dikarenakan Rasulullah SAW dan para sahabatnya tidak pernah mengajarkan suatu ibadah berupa puasa yang dikerjakan dalam rangka menyambut kelahiran Rasulullah SAW. Atau dengan contoh yang lain, ada orang ingin mengerjakan ibadah haji. Ketika ditanya, "Masya Allah, tahun ini haji lagi, kenapa?" Lalu dia katakan, "Ya, karena tahun kemarin orang-orang belum mengetahui bahwasanya saya telah melakukan ibadah haji. Saya melakukan haji lagi hari ini supaya orang tahu, agar kemudian orang memuji saya."
menggelari saya haji. Jadi dia melakukan suatu ibadah berupa haji dengan niat atau sebab yang bukan sebab yang dituntunkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu semata-mata beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kerjakan hajinya dengan sebab ingin mendapatkan gelar atau pujian dari manusia. Maka dipastikan ibadah-ibadah yang tidak sesuai dengan sebab-sebab yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW, maka ibadah tersebut pasti tertolak. Aspek yang kedua adalah aspek cara atau kaifiyah. Maka tidak akan diterima ibadah seseorang oleh Allah Subhanahu wa taala apabila cara atau kaifiyahnya tidak sesuai dengan yang diajarkan atau dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ambil contoh. Apabila ada orang melakukan sholat sebagaimana yang kita contohkan pada pertemuan yang lalu, dia kerjakan dengan cara takbir Allahu Akbar, tapi dia kerjakan tidak dengan cara yang dituntunkan Rasulullah SAW, di mana Rasulullah mencontohkan apabila selesai dari takbir Allahu Akbar, takbiratul ihram, maka kemudian meletakkan tangannya bersedekap imma di atas dada maupun di bawah perut atau pusar. Yang dia lakukan misalnya adalah bertakbir Allahu Akbar, lalu kemudian tangannya ditaruh di kuping, misalkan Allahu Akbar. Maka ini caranya tidak sesuai dengan yang dicontohkan Rasulullah SAW. Maka kita pastikan bahwasanya ibadah tersebut tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dikarenakan tidak sesuai dengan contoh Rasulullah SAW. Ada orang misalkan beribadah haji, dia mulai dengan tanpa ihram. Dia mulai misalkan dengan langsung ke Arafah tanpa menggunakan ihram atau tanpa berihram terlebih dahulu. Dari Arafah kemudian dia pergi ke Mina, lalu kemudian ke Muzdalifah, tidak pada waktu-waktu dan tempat-tempat yang dituntunkan Rasulullah SAW, maka kita pastikan bahwasanya ibadah yang dilakukan berupa haji ini tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dikarenakan tidak sesuai dengan cara yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Aspek yang ketiga di mana mencontoh Rasulullah SAW itu harus terpenuhi adalah waktu. Maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala suatu ibadah yang dilakukan tidak sesuai dengan waktu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Misalkan ada orang ingin sholat tahajud, tapi dia kerjakan di siang hari dengan niatan untuk melakukan sholat tahajud, atau sholat duha dia kerjakan di malam hari. Ini adalah ibadah-ibadah berupa sholat tahajud atau sholat duha yang waktu-waktunya tidak sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya juga ada orang yang berpuasa, dia lakukan khusus pada Jumat Kliwon, pada hari Jumat Kliwon yang dia hitung dengan kalender Jawa. Dia katakan setiap Jumat Kliwon saya akan melakukan puasa. Sementara Jumat Kliwon mengkhususkan puasa pada hari Jumat Kliwon tidak ada contohnya maupun tuntunannya dari Rasulullah SAW. Maka kita katakan bahwasanya puasa yang dia lakukan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Aspek yang selanjutnya di mana ittiba atau mengikuti petunjuk Rasulullah SAW itu harus ada adalah pada aspek tempat. Maka tidak akan diterima ibadah seseorang apabila tidak sesuai dengan tempat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ada banyak di antara kaum muslimin yang melakukan tawaf di kuburan, sementara tawaf itu adalah dilakukan di Ka'bah.
mengitari Ka'bah. Ada orang melakukan wukuf ketika ibadah haji, tapi di luar Arafah. Dia kerjakan misalnya di Mina, maka wukufnya ini tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang beriktikaf, tapi iktikafnya bukan di masjid misalnya, dia lakukan di kuburan Wali Songo, maka iktikafnya ini yang seharusnya bernilai ibadah tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena tidak sesuai dengan tempat yang dituntunkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aspek yang selanjutnya adalah aspek bilangan. Maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap ibadah yang tidak sesuai dengan bilangan yang diajarkan atau dituntunkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Contoh, tawaf itu 7 kali, 7 kali keliling. Bagaimana seandainya ada orang mengatakan, saya kan masih muda, maka saya kerjakan saja tawaf ini sebanyak 70 kali. Maka kita katakan tawafnya tidak akan diterima, walaupun dia kerjakan lebih banyak, karena bilangannya tidak sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yaitu 7 kali putaran. Seandainya ada orang mengerjakan sholat subuh sebanyak 4 rakaat, dia katakan, saya kan baru saja bangun tidur, maka badan saya masih segar, saya akan kerjakan sholat subuh sebanyak 4 rakaat. Kita katakan sholat subuhnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena bilangannya tidak sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Aspek yang selanjutnya, di mana ittiba atau mengikuti petunjuk Rasulullah SAW itu harus ada, adalah pada aspek jenis. Maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap ibadah yang jenisnya tidak seperti yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Kita ambil contoh, apabila pada hari Idul Adha ada orang beternak ayam, berkurban dengan ayam yang dia miliki. Dia katakan, kalau kambing, kalau sapi kan hanya sekian kilo saja. Ini saya punya ratusan ayam, saya ingin berkurban dengan ayam-ayam yang saya miliki ini. Dan kurban ini berupa ayam ternyata tidak sesuai dengan hewan-hewan kurban yang jenisnya dituntunkan Rasulullah SAW, yaitu kambing atau sapi atau unta. Maka kita katakan kurbannya 100 ekor ayam ini tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dikarenakan tidak sesuai dengan jenis yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Misalkan juga ada orang yang berkurban dengan landak, sementara landak mini ini sedang banyak diternakkan. Dia katakan, landak mini kan mahal, besar biayanya, mahal harganya, dan ini akan lebih baik saya kurbankan dibandingkan saya sekedar berkurban 1/7 dari sapi. Kita katakan ini tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dikarenakan tidak sesuai dengan jenis kurban yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Nah, kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian aspek-aspek yang hendaknya dan sudah selayaknya dipenuhi oleh kaum muslimin ketika melakukan ibadahnya yang berhubungan dengan mengikuti petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ibadah yang mereka lakukan apabila ittiba atau mengikuti petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak ada pada aspek-aspek tersebut. Kita ulangi, aspek yang pertama adalah aspek sebab, aspek yang kedua adalah cara atau kaifiyah, yang ketiga adalah waktu, yang keempat adalah tempat, yang kelima adalah bilangan, dan yang keenam adalah jenis. Apabila aspek-aspek ini tidak sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, sebagaimana yang kita contohkan tadi, maka ibadah tersebut tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.